Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Oh, yeah. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Come on, jemaat Tuhan, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya percaya semua baik-baik dan sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan, sekalipun secara online. Dan kita mengikutinya dari rumah. Saya percaya Tuhan juga hadir di rumah kita masing-masing. Karena itu mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memulai ibadah ini, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena hari ini kami masih beribadah kepada Tuhan, sekalipun secara online. Kami percaya Tuhan juga hadir di dalam rumah tangga kami masing-masing dan memberkati hidup kami dalam ibadah ini. Karena itu kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan mari Tuhan, Engkau memakai para hamba-hamba-Mu dengan luar biasa. Saudara Dave yang akan memimpin puji-pujian, Tuhan pakai dengan urapan yang luar biasa, sehingga hadirat Allah ada di atas puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, yang kami persembahkan kepada Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau memakai para tim yang melayani dalam ibadah online saat ini dengan luar biasa. Khususnya kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Amos Hosea, yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau berikan roh hikmat pewahyuan kepada hamba-Mu. Tuhan, memberikan karunia Roh Kudus-Mu atas hamba-Mu ini, memperlengkapi pelayanan hamba-Mu, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami dijamah oleh Tuhan, dan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang terbelenggu pun dilepaskan. Bahkan mereka yang belum diselamatkan boleh terima keselamatan daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam pimpinan kuasa Tuhan. Dan jadilah sesuai dengan kehendak Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku, mari bangkit berdiri bersama. Come on. Na 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 na.
kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Oh, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah. Come on jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan sebab Dia baik. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang baik. Oh, haleluya, yeah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami mau terus memandang kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus melihat kebaikan-Mu terjadi dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah. Somebody get your praise on. Hey. Oh yeah. Mari angkat suaramu sama-sama dengan pujian di hadapan. Let's go. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy. Say open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. Oh, I want to see You. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see You. Come on, church, sing it. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy.
shining in the light of your glory. Oh, pour out your power and love as we sing, holy, 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 to see you high and lifted up. Oh, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Oh yeah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Oh, open the eyes of my heart, Lord. Oh, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you, Lord. Oh, open the eyes of my heart. Yeah, yeah. We give you all the glory. Yeah. You are worthy of it all. You are worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah. Oh, segala hormat kemuliaan bagi Allah kita. Kami sadar kami tidak dapat menjauh dari roh-Mu, Bapa. Kami mau tinggal dekat, melekat kepadamu. Sebab kami tahu Kau Allah yang setia, menyertai kehidupan kami. Dalam pengorbanan-Mu di atas kayu salib, memberikan kami arti keselamatan yang abadi. Sungguh indah, sungguh mulia dan berharga. We love you, Lord. We love you, Jesus. Mari jemaat Tuhan, angkat suara menaikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikir
terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh tak terpikirkan dan tak terselami kasih-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh indah bagiku. Tak tergantikan oleh apapun, sungguh mulia dan berharga. Kau di mataku, kau di hatiku, sungguh indah. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Bapa, kami minta supaya Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kami merindukan firman-Mu di tengah-tengah suasana yang seperti ini. Tuhan, kami percaya firman Tuhan yang adalah kebenaran memberikan kami kemerdekaan. Bapa, tolong supaya setiap kami yang mendengar firman Tuhan, biarlah mata rohani kami dicelikan oleh firman Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang merenungkan firman Tuhan, yang menyimpan firman Tuhan dalam hati kami dan melakukannya. Sehingga kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah Tuhan memberikan jawaban dari kebenaran firman Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan berkati. Shalom. Silakan duduk sekalian, puji Tuhan. Saudara, pada hari Minggu kita punya dua ibadah yang disebut ibadah umum. Kita ada ibadah untuk youth jam 3 dan ibadah jam 9 buat anak-anak. Nah, untuk ibadah umum itu ibadah yang settingnya seperti ini, saudara, yang recording dari rumah saya, dan ibadah live streaming dari gereja. Nah, dua ibadah ini dua khotbah yang berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian ikuti dua ibadah ini, saudara pasti diberkati Tuhan. Dalam suasana seperti ini kita harus merindukan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah jawaban buat setiap kita. Saya percaya kalau saudara selalu mendengarkan firman Tuhan, saudara hidup dalam firman Tuhan, apapun tantangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi, kita percaya Tuhan pasti memberikan kita kekuatan dan pertolongan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, pada bulan ini kita punya tema tentang faith. Nah, saya bacakan saudara firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-11. Lukas 17 mulai ayat yang ke-11 saya bacakan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk ke suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudara, 12 negara saat ini mengalami yang namanya resesi akibat pandemik COVID-19. Negara-negara tersebut seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Italia, Inggris, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Polandia. Bagaimana dengan Indonesia?
Saat ini kita sedang bergumul. Ada yang berkata kemungkinan besar kita masuk dalam suasana yang disebut dengan resesi ekonomi. Tetapi puji Tuhan ada sebuah keyakinan di antara bangsa kita. Kita baru saja memperingati 75 tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi saudara, kita harus memiliki yang namanya keyakinan. Kita harus punya yang namanya iman dan percaya bersama untuk menghadapi tantangan yang disebut dengan pandemik virus corona ini. Saudara, 79% responden percaya bahwa Presiden Jokowi mampu mengatasi yang namanya pandemik virus corona ini atau efeknya. Menurut sebuah badan riset sekitar 79% warga Indonesia percaya Presiden Jokowi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hanya 20% yang menyatakan tidak percaya. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah ada pengaruh iman orang percaya terhadap sebuah bangsa? Apakah kalau orang-orang percaya, anak-anak Tuhan berdoa, ada pengaruhnya nggak buat sebuah bangsa? Apakah orang-orang yang beriman dalam sebuah bangsa memberikan pengaruh terhadap bangsa tersebut? Apakah kita sebagai orang-orang percaya di Indonesia, kalau berdoa buat Indonesia, apakah Indonesia bisa diberkati Tuhan? Saudara-saudara, saya mau kutip dulu perkataan seorang yang namanya George Washington. George Washington, salah satu pendiri Amerika Serikat, pernah mengatakan ini sebuah kalimat yang luar biasa. It is impossible to rightly govern a nation without God and the Bible. Adalah hal yang mustahil to rightly govern a nation. Memerintah, memimpin dengan benar, rightly govern a nation without God and the Bible. Saudara-saudara, saya pernah membaca sedikit sejarah Amerika Serikat. Waktu pendiri Amerika Serikat menuliskan undang-undang dasarnya, mereka menjadikan Alkitab sebagai dasarnya. Katanya pada waktu mereka menulis undang-undang dasar, sempat terjadi mentok ya istilahnya. Ya biasa kalau politician kan begitu ya, banyak kepentingannya. Tapi salah satu pendiri Amerika Serikat berkata, mari kita berdoa. Dan mereka berdoa dan memohon pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Amerika menjadi sebuah negara yang besar. Saudara, kenapa? Karena pemimpin-pemimpinnya pada waktu mendirikan Amerika Serikat, mereka mendasarkan kepada doa, firman, dan kebenaran kepada Yesus Kristus. Billy Graham, seorang penginjil yang Tuhan pakai luar biasa, pernah mengatakan begini saudara. To get a nation back on their feet, we must first get down on our knees. Untuk mengembalikan sebuah bangsa kepada kebenaran, to get nation back on their feet, maksudnya kepada track yang benar, kita harus berdoa. We must get down on our knees. Dan Billy Graham pernah berkata begini, it is a great privilege as well our responsibility to pray for our government and leaders. Government leaders. Saudara-saudara, Amerika Serikat pernah mengalami yang namanya the Great Depression. Ini sebuah masa yang berat pada waktu itu saudara. Dan saya menemukan ada banyak orang-orang Kristen yang waktu itu berdoa supaya Amerika Serikat bisa melewati sebuah depresi yang luar biasa. Keadaan yang kita alami pada saat ini bukan keadaan yang mudah. Karena seluruh dunia mengalami yang namanya masalah akibat pandemik virus corona. Tetapi saudara, kita harus punya iman dan percaya. Pertanyaannya saudara, iman jenis apa yang diperlukan untuk mengubah keadaan yang sulit dalam hidup kita saudara. Saya menemukan dalam Alkitab ada 3 jenis iman yang harus kita miliki untuk mengatasi situasi yang sulit. Sebagai pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keuangan. Baik juga sebagai sebuah bangsa. Yang pertama saudara, iman yang percaya kepada Kristus. Lukas 17 ayat yang ke-12 mengatakan ketika Yesus masuk ke suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Ayat-ayat yang tadi kita baca menceritakan ada 10 orang kusta yang mengalami kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tapi ungkapan yang saya temukan dalam ayat yang ke-13 adalah dan mereka berteriak. Kata berteriak dari sebuah kata Yunani yang dipakai 101 kali. Ini ungkapan seperti teriakan dengan sebuah perintah yang tegas. Saya sedikit membaca sebuah teori komunikasi yang mengatakan kata-kata kita hanya memberikan pengaruh sekitar 7%. Kalau kita suruh anak kita mandi, kita ngomong gini, mandi. Itu kata-kata kita cuma 7%. Tapi kalau pakai intonasi, pakai ketegasan, mandi, biang, mandi, biang. Seperti sebuah kata perintah itu naik 38%. Jadi bukan sekedar sebuah kata-kata. Mereka bukan sekedar berkata, Yesus Guru kasihanilah kami. Tapi mereka seperti kayak
Ya, bukan memerintah Yesus, tapi dengan tegas mereka terjemahan bahasa Indonesianya bagus, berteriak-teriak. Saudara-saudara, memang ada yang berkata doa nggak harus keras-keras. Karena ada yang berkata, Pak, saya nggak bisa ngomong dengan suara keras. Memang ada gereja-gereja yang punya tradisi kalau berdoa dengan suara yang keras. Ada pendeta-pendeta yang kalau berdoa suaranya keras sehingga kaca gereja pecah, mimbar gereja jadi runtuh, ya nggak, mic jadi jebol gitu ya, nggak, speaker jadi rusak gitu ya nggak. Saya tahu saudara ada orang yang punya karakter bicara keras. Tapi ini bicara soal kesungguhan hati. Karena ketika mereka berteriak, mereka meminta Yesus dengan sungguh. Seperti kayak dalam tanda petik memerintah Yesus. Mohon, begging. Ya, sepertinya mereka tidak mau melewatkan kesempatan yang sangat penting di mana Yesus lewat depan mereka, saudara. Dan mereka berkata, Yesus Guru, kasihanilah kami. Kenapa 10 orang kusta ini berkata, Yesus Guru, kasihanilah kami. Saudara, karena orang, ini baca saudara baik-baik ini dia. Ya, orang yang berpenyakit kusta di kalangan orang Israel, penyakit ini dianggap najis dan berbahaya. Karena dapat menular, itulah sebabnya mereka harus diisolasi dari masyarakat. Mereka harus di PSBB-kan. Mereka harus di lockdown. Menurut data yang saya temukan, saudara, mereka ini harus disingkirkan dari tengah masyarakat dan seringkali ditaruh di luar kota, di luar daerah pemukiman. Ada yang berkata dekat pintu gerbang masuknya kota. Jadi mereka itu betul-betul diisolasi. Enggak seperti sekarang dunia modern kita punya rumah sakit yang bisa mengisolasi pasien menular. Seperti sekarang COVID-19 itu harus diisolasi di tempat yang khusus tersendiri, saudara. Tapi pada zaman itu orang-orang yang punya penyakit kusta, mereka diisolasi, dibuang di tengah-tengah masyarakat. Saudara, kalau kita baca ini seringkali juga sebagai simbol dari dosa, tapi nanti saya akan uraikan. Saudara, ini dia. Kenapa saya katakan saudara, mereka betul-betul mohon kepada Kristus dan berkata, kasihanilah kami. Karena mereka saudara tidak punya hidup. Ketika mereka kena penyakit kusta, mereka tuh sepertinya orang yang hidup tapi sudah mati. Hidup mereka, kualitas hidup mereka gak bisa bekerja, mereka gak bisa tinggal tengah keluarga, mereka seperti orang yang terbuang. Saudara, coba lihat masalah ekonomi akibat pandemi COVID-19 saja saudara. Kita diisolasi berapa minggu, berapa bulan. Kita punya ekonomi sekarang goyang, seluruh dunia goyang. Sehingga kualitas hidup kita pun juga menurun. Apalagi orang-orang yang punya penyakit kusta. Seumur hidup saudara, seumur hidup. Mereka diisolasi. Seumur hidup mereka di lockdown hidupnya saudara. Jadi mereka betul-betul orang yang sengsara. Makanya mereka berteriak kepada Yesus. Guru, Rabi, kasihanilah kami. Saudara, saya mau melihat lebih jauh lagi. Dalam konteks orang Yahudi pada zaman itu. Penyakit kusta tadi saya singgung dikaitkan dengan dosa. Penyakit kusta dalam perjanjian lama selalu dikaitkan dengan hukuman Tuhan. Ada orang yang namanya Miriam ini saudaranya Musa. Dia mengkritik Musa, dia mencela Musa. Karena Musa adalah seorang pemimpin yang Tuhan angkat di tengah-tengah orang Israel. Dia mengkritik Musa dan apa yang terjadi saudara. Tuhan membela Musa dan membuat Miriam kena penyakit kusta. Saya suka mengatakan begini saudara. Kalau saudara punya masalah dengan seorang pemimpin, jangan saudara bikin pemberontakan. Ya, saya sebagai seorang hamba Tuhan seringkali juga melayani dan dipimpin oleh beberapa pemimpin. Saya belajar punya namanya submission. Ada banyak orang Kristen gak punya submission. Ada banyak orang Kristen saudara hidupnya itu gak punya namanya penaklukan diri. Jadi pemberontak di mana-mana ada yang ngelawan. Ada banyak saudara yang saya gak bilang saudara ini di Indonesia, ini di mana saudara, ini di Siberia bagian utara ya. Jadi dia saudara selalu punya masalah di banyak pelayanan. Di gereja A dia bermasalah, di gereja B bermasalah, di gereja C bermasalah, di gereja D bermasalah. Memang saya katakan gak ada pemimpin yang sempurna. Tetapi kalau kita punya gaya menghadapi situasi yang sulit dan memberontak seperti Miriam. Apa yang terjadi saudara? Tuhan berurusan dengan Miriam dan kena penyakit kusta. Dan setelah Musa berdoa mohon ampun, baru penyakit kustanya disembuhkan dalam diri Miriam. Gehazi. Ini seorang hamba dari seorang nabi namanya Elisa. Yang ternyata saudara punya motivasi pelayanan yang tidak murni. Dan akibatnya apa saudara? Penyakit kustanya Naaman. Pindah sama dia saudara. Jadi penyakit kusta dari perjanjian lama selalu dikaitkan dengan hukuman Tuhan. Mengapa mereka harus menghadap para imam? Mengapa Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 17:18. Pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Karena dalam Imamat 14 ayat yang ke-20 saudara. Mereka harus membawa semacam kayak pendamaian.
Maka mereka saudara boleh kembali di tengah-tengah masyarakat setelah sembuh. Saudara ada korban bakaran, korban sajian yang harus mereka persembahkan melalui para imam. Saudara ini artinya apa? Jadi ini bukan sekedar saudara seorang yang punya penyakit kusta yang saya lihat di sini. Ini seperti kayak melambangkan dosa. Ini kalau saya boleh ambil tarik rohaninya. Kalau orang punya penyakit kusta itu diibaratkan. Mungkin saudara berkata, Pak saya gak punya penyakit kusta. Mungkin saudara berkata, Pak saya punya orang tua gak punya penyakit kusta. Saya punya teman juga gak punya penyakit kusta. Tetapi saudara kalau orang itu hidup dalam dosa itu seperti orang yang kena penyakit kusta. Kenapa saudara lihat nih analoginya. Kalau kusta itu melambangkan dosa gak bisa disembuhkan. Sama seperti dosa. Dosa tidak bisa pakai namanya usaha manusia. Tidak bisa perbuatan baik manusia menyelesaikan dosa. Dosa kita saudara tidak bisa ditimbang dengan perbuatan baik kita. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa saudara, kita membuat orang lain juga menular. Saya pernah menjelaskan istilah dosa saudara yang disebut dengan imputed sin. Dosa Adam membuat kita jadi berdosa. Ada yang disebut dengan heritage, ya, sin, dosa yang diwariskan. Karena kita dilahirkan dari orang berdosa, kita menjadi manusia berdosa, menular. Dan akibatnya saudara, kita berkata upah dosa adalah maut. Saudara, kalau kusta melambangkan dosa yang tidak dapat disembuhkan, yang buat orang lain tertular dan bawa kematian, saudara, maka kita memerlukan kesembuhan atas kusta rohani kita. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara saya mengatakan saudara bahwa iman yang mengubah keadaan yang sulit adalah apa saudara? Iman kepada Yesus Kristus. Manusia saudara hidup di dalam penderitaan, di dalam kesulitan saudara. Sama seperti orang-orang yang punya penyakit kusta pada zaman Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena mereka diisolasi. Mereka dijauhkan dari masyarakat. Ketika kita berdosa, kita terisolasi hidup kita. Kita jauh dari Tuhan. Tapi haleluya puji Tuhan. Orang yang beriman kepada salib Kristus saudara. Maka penyakit kusta rohaninya disembuhkan Tuhan. Saudara, saya pernah membaca ungkapan yang disebut dengan redemption and life. Donald McGraven, seorang ahli dalam bidang misiologi, saudara memakai istilah redemption and life untuk menggambarkan kuasa Injil Kristus yang mengubah keadaan sosial ekonomi masyarakat setelah mereka menerima Injil Kristus. Ini digambarkan saudara dengan peristiwa kota Almolonga. Saudara, kota Almolonga, Guatemala adalah sebuah daerah yang dulunya adalah penyembah berhala. Walaupun mereka adalah anggota gereja, tapi mereka menyembah Dewa Maximon. Tetapi saudara, ada seorang hamba Tuhan datang di kota Almolonga, Guatemala. Dan bawa yang namanya revival. Berdoa, mengajak para pemimpin gereja berdoa. Mereka ada yang namanya unity in prayer. Mereka berdoa bersama saudara. Akibatnya apa? Kota Almolonga yang hidup dalam kusta rohani. Mereka yang walaupun anggota gereja, tapi mereka terisolasi, mereka jauh dari Tuhan. Dan mereka hidupnya penuh dengan kriminalitas, kejahatan, rumah tangga yang berantakan. Tapi puji Tuhan, haleluya. Ketika mereka saudara disembuhkan dari kusta rohani, terjadi yang namanya redemption and life. Mereka yang dulunya hidup dalam keadaan yang kacau, melarat, miskin, susah. Menunya 4 letoi lesu loyo lunglai 4 murah meriah mulus mincrit. Tetapi saudara, karena Injil Yesus Kristus, karena kusta rohaninya disembuhkan Tuhan saudara. Apa yang terjadi? Kota Almolonga mengalami redemption, penebusan, and life diangkat. Kalau saudara saat ini mungkin berkata, Pak, kenapa hidup saya Pak seperti begini aja? Kenapa rumah tangga saya berantakan? Kenapa Pak kok kayaknya saya gak punya karir yang baik? Kenapa Pak kok sampai hari ini saya kayaknya gak bisa cocok sama orang? Ada yang berkata, Pak kok kayaknya sayanya gak bisa Pak kayaknya memiliki satu hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Coba saudara koreksi. Jangan-jangan masih ada kusta rohani dalam diri kita. Yang membuat kita terisolasi. Yang membuat hidup kita melalui PSBB seterusnya. Kita harus patahkan itu yang namanya saudara kusta rohani. Kita harus membuang itu semua oleh karena salib Kristus. Kita percaya ada yang namanya pemulihan. Ada yang namanya kesembuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kita berteriak kepada Kristus. Saya percaya saudara. Kita menjadi orang-orang percaya. Yang mengalami pemulihan. Yang mengalami pengangkatan. Yang mengalami kuasa Tuhan yang ajaib. Sudahkah kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang memulihkan hidup kita? Kalau saudara telah memilikinya, saya percaya ada pemulihan, ada kesembuhan, ada keajaiban, ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, iman yang berproses. Dalam Lukas 17 ayat 14 berkata begini saudara.
Lukas 17:14 berkata, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara, perhatikan saudara, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kalau saudara baca beberapa ayat Alkitab seperti dalam Lukas 5:13, Lukas 5:25, Lukas 8:44, Lukas 13 ayat 13, Lukas 18:43, ada ungkapan seketika itu juga, seketika itu juga, seketika itu juga, seketika itu juga, seketika itu juga. Jadi artinya apa saudara? Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, instantly saat itu juga saudara, mereka sembuh. Tetapi dalam kasus ini, dalam peristiwa kesembuhan 10 orang kusta, Alkitab mengatakan dalam Lukas 17:14, sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Terjemahan bahasa Inggris yang berkata, on the way they were made clean. On the way they were made clean. Ini artinya sebuah proses terjadi. Tidak terjadi saat itu juga. Seringkali saudara berkata, Pak, saya pengen mendapatkan sesuatu yang instan, cepat saudara. Ada yang berkata, Pak, kok kayaknya belum terjadi sesuatu dalam diri saya. Saya baca dalam Alkitab Tuhan Yesus, kalau suruh orang angkat tilam langsung sembuh. Yesus berkata bahwa seorang perempuannya anaknya kerasukan setan saat itu juga sembuh. Saudara, tapi ada yang namanya sebuah proses. Apa itu proses? Proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah runtunan perubahan peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Terjemahannya dalam bahasa Inggris Oxford, the series of action or steps taken in order to achieve a particular end. Ada sebuah seri tindakan atau langkah-langkah untuk mencapai akhirnya. Itu namanya proses. Saudara, mengapa harus jadi proses dalam iman? Mari kita lihat sebentar Ibrani 11 ayat yang pertama. Ini definisinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terjemahan bahasa Inggrisnya berkata begini, now faith is the reality of what is hoped for. Saya mau pakai terjemahan ini saudara. Di terjemahan Holman Christian Standard Bible. The reality, realitasnya, kenyataannya. Ada 2 hal penting saudara. Coba saudara lihat gambar ini. Ada yang namanya hope. Jadi orang yang beriman itu punya pengharapan. Kalau saudara berkata, Pak, saya kayaknya melihat masa depan saya madesu. Pak, kayaknya udah gak punya lagi pengharapan suami saya kembali. Ada yang berkata, Pak, udah Pak, saya pengen mati aja. Itu namanya bukan iman. Walaupun saudara punya nama Iman Soekardi. Ya, bukan namanya iman saudara. Iman itu begini saudara. Saat ini dalam situasi yang sulit. Orang bertanya, gimana Pak pekerjaan Bapak? Ya memang kita semua mengalami namanya efek pandemi COVID-19. Tapi saya percaya suatu hari kelak kita semua akan mengalami pemulihan yang sempurna. Ada yang berkata, Pak, walaupun penyakit saya ini, kata dokter, sulit disembuhkan. Tapi saya yakin, Pak, Tuhan Yesus dokter di atas segala dokter. Ada yang berkata, Pak, saya tahu, Pak, sulit sekali, Pak, membuat suami saya bisa bertobat. Tapi saya yakin, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Itu yang namanya iman. Karena iman dia punya namanya hope. Nah, coba lihat saudara gambar ini. Hope, the reality of what is hope for. Antara hope dengan reality, lihat di tengah-tengah. Ada namanya time. Itu proses. Jadi proses iman itu memerlukan waktu. Saya senang dengan ungkapan ini. Remember, it's a process. It's going to take time. But you will make it as long as you don't give up. Ingatlah baik-baik, ini proses. Proses itu memerlukan waktu. It's going to take time. Kita hidup dalam instant society. Ada banyak orang Kristen zaman sekarang, Pak, kayaknya doa saya gak dijawab. Ada yang berkata, Pak, kayaknya Tuhan tuh jauh. Kayaknya tuh Tuhan marah sama saya. Pak, kayaknya Pak, situasi seperti ini mau sampai kapan, Pak? Pak, kok kita udah berbulan-bulan, Pak, ibadah online begini, Pak. Pak, sampai kapan, Pak, kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19? Pak, sampai kapan, Pak, kita harus ibadah model begini? Pak, sampai kapan, Pak, saya nganggur? Saudara-saudara, iman Yusuf adalah iman yang berproses. Dia dapat mimpi, akan diangkat menjadi pemimpin. Tapi lihat saudara apa yang terjadi. Gak langsung jadi pemimpin. Saudara-saudara ada prosesnya. To achieve the end. Tadi namanya proses itu to achieve the end. Ada stepsnya, ada langkah-langkahnya. Apa langkah-langkahnya? Seringkali menyakitkan. Yusuf dibenci saudaranya. Yusuf yang bahasa Sundanya kita panggil Kang Ucup dibenci.
Jadi budak Potifar. Difitnah oleh Tante Po. Potifar maksudnya. Masuk penjara. Tapi lihat saudara. To achieve the end. We need a process. And it's going take a time. Ada waktunya. Saudara tahu berapa lama Yusuf melalui proses itu? 13 tahun. 13 tahun. Sehingga akhirnya to achieve the end. Menjadi penguasa di Mesir. Saudara-saudara, ada seorang pelatih yang sangat terkenal. Yang namanya saudara Nick Saban. Dia berkata begini. A good process produce good results. Saya pernah ketemu seorang tukang kue. Dia mengatakan begini Pak. Kue yang enak itu Pak. Dia harus diinepin malam hari. Makanya kalau kita bikin kue. Baru pagi kita buat adonan. Terus kita bake. Itu gak enak. Kue aja kalau gak melalui proses kagak enak. Buntet tuh kue. Yung Cho dalam bukunya yang berdimensi keempat. Dia mengatakan iman itu seperti seorang yang mengandung. Kalau seorang ibu ditanya. Mungkin dia baru menikah. Terus kandungannya itu anak yang pertama. Bu, anaknya berapa Bu? Dia tunjuk ya perutnya. Ini 1. Padahal ya anaknya belum kelihatan. Anaknya belum terlihat. Anaknya belum lahir. Tapi dia mengatakan 1. Kenapa? Itu yang namanya sebuah proses mendapatkan anak. Jadi Yung Cho mengatakan dalam bukunya bahwa yang namanya sebuah iman itu seperti mengandung. Belum kita lihat tetapi kita percaya. Yang namanya anak itu kan lahir. Saudara-saudara, apa yang sedang on the way saat ini dalam hidup kita? Apa yang on the way? Apakah kesembuhan? Apakah itu pekerjaan? Apa itu pemulihan keluarga? Apa itu pasangan hidup? Apa itu keselamatan jiwa? Dan visi pelayanan kita. Saudara, kalau saudara meyakini dalam situasi yang sulit, saudara sedang on the way untuk menerima pertolongan Tuhan. Saudara tetap percaya, maka saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang ketiga, iman yang bersyukur. Di dalam Lukas 17 ayat yang ke-15 berkata begini. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sampai memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Siapa itu orang Samaria? Ini orang-orang yang dianggap tidak murni dalam keturunan. Orang-orang Yahudi menganggap yang namanya orang-orang Samaria itu hasil pernikahan campuran sehingga dianggap tidak betul-betul seperti orang Yahudi. Makanya kalau sudah lihat peta nih yang namanya wilayah Samaria selalu dihindari oleh orang-orang Yahudi. Kalaupun orang Yahudi melewati daerah Samaria, ketika keluar mereka harus kebaskan sandal atau kasut yang mereka pakai. Saya berkata najis, najis, najis. Makanya sudah baca dalam Yohanes pasal yang keempat. Ketika Tuhan Yesus minta air kepada perempuan Samaria. Apa jawabannya perempuan Samaria ketika Yesus minta air? Perempuan Samaria berkata apa? Yang gelas 1.000, yang botol 5.000. Bukan saudara, ini tukang jual aqua di pinggir jalan. Saudara, ketika Tuhan Yesus minta air kepada perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu berkata masakan orang Yahudi minta minum kepada perempuan Samaria. Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi ini adalah orang yang dianggap orang asing. Orang yang lebih rendah statusnya. Tetapi kita baca dalam Injil Lukas. Justru Tuhan Yesus seringkali mengangkat. Semacam kayak perumpamaan kisah. Seperti perempuan Samaria. Ya ada orang Samaria yang baik hati. Lukas 10 ayat 33 sampai 35. Dan mengapa orang Samaria yang selalu Tuhan Yesus angkat? Karena ini teguran bagi orang yang sombong rohani. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa anugerah Kristus juga berlaku bagi bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, tetapi ketika kita menemukan dalam Alkitab ini. Dari 10 orang, hanya 1 orang Samaria. Tuhan Yesus tadi menyebut orang asing. Orang asing. Justru dia berterima kasih. Karena begini saudara, kalau orang Samaria menerima anugerah kesembuhan dari Kristus. Dia sungguh-sungguh sangat berterima kasih. Karena dia tahu dia gak layak. Di tengah-tengah orang Yahudi dibuang. Dia disembuhkan Tuhan, dia ditolong Tuhan. Itu berarti saudara dia sungguh-sungguh berterima kasih. Saya mau kasih lihat saudara sebuah video ada seekor singa berterima kasih kepada seorang yang namanya Valentin Gruder yang menyelamatkan. Sit down, you're getting a bit. Nah kalau saudara lihat video ini, singa itu binatang yang sangat buas, berbahaya. Tetapi
Tetapi tahu berterima kasih. Saudara-saudara, memang saya tahu penelitian mengatakan kalau orang itu bersyukur, ya give thanks ya. Giving thanks, penelitian mengatakan bahwa orang-orang ini akan lebih baik secara kesehatan. Penelitian bulan April 2015 dilakukan terhadap 186 pria dan wanita yang memiliki masalah dengan jantung, menunjukkan bahwa ada kaitannya antara masalah jantung dengan rasa bersyukur seseorang. Para peneliti menemukan bahwa semakin seorang bersyukur maka mood akan menjadi lebih baik. Kualitas tidur semakin baik. Hal itu berimbas pada berkurangnya peradangan pada anggota tubuh termasuk gejala yang mengarah pada sakit jantung. Berikutnya juga ada sebuah studi terhadap para mahasiswa yang susah tidur. Ditemukan bahwa bersyukur dapat memudah seorang untuk tidur. Saya tahu saudara ketika orang bersyukur ada sesuatu yang baik terjadi dalam dirinya. Tetapi saudara pertanyaannya, kenapa kita harus punya iman yang bersyukur? Mungkin saudara berkata, Pak saya belum disembuhkan Tuhan. Saya belum mengalami terobosan dalam pekerjaan. Hutang saya belum diselesaikan. Tetapi saudara ingatlah ketika kita beriman kepada Kristus Yesus Tuhan. Kita percaya kusta rohani kita disembuhkan Tuhan. Harusnya kita saudara sungguh-sungguh bersyukur. Saya tidak tahu kondisi saudara saat ini. Apa kata dia saudara ketika puji-pujian. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan sungguh-sungguh dari hati saudara yang paling dalam. Seharusnya sebagai orang percaya. Apapun kondisi masalah yang kita hadapi, miliki iman yang bersyukur. Karena kenapa? Karena keselamatan yang terbesar terjadi dalam hidup kita. Mujizat terbesar, saya selalu katakan, bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang buta melihat, bukan orang tuli mendengar, bukan kanker disembuhkan, bukan orang mati dibangkitkan. Mujizat terbesar adalah ketika kusta rohani kita disembuhkan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus oleh darahnya yang kudus, oleh salibnya yang ajaib itu, menyembuhkan kita dari kusta rohani. Mengapa kita bersyukur? Karena kita percaya keselamatan dari Tuhan adalah kekal buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudara, saya simpulkan khotbah saya. Iman jenis apa yang diperlukan untuk mengubah keadaan yang sulit dalam hidup kita. Yang pertama, iman yang percaya kepada Kristus. Iman kepada Kristus mengubah sebuah keadaan yang sulit. Ketika kita punya penyakit kusta rohani yang membuat kita terisolasi, yang membuat kita menularkan kepada orang lain, yang membuat kita akan mengalami kematian kekal, Tuhan sembuhkan dengan ajaib. Yang kedua, biarlah ada proses dalam iman kita. Di dalam kita berdoa, dalam kita percaya, apapun masalah, kondisi, kesulitan, tantangan yang kita hadapi, ikuti proses yang kita tahu ujungnya adalah sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. At the end is the good for us who believe, who love God. Dan yang ketiga, saudara, miliki iman yang bersyukur. Kenapa? Karena iman kepada Kristus yang membuat kita mengalami keselamatan yang kekal. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama saudara, kita berdoa. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dalam kesempatan saat ini. Kami boleh kembali memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa supaya setiap kami yang mengikuti ibadah ini membuka hati kami untuk firman Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami masalah, kesulitan, tantangan, persoalan dalam hidup. Saat ini Tuhan sebagai sebuah bangsa, kami tahu Tuhan kami mengalami sebuah keadaan yang sulit. Tapi bersyukur Tuhan karena Tuhan berbicara buat kami. Biarlah kami memiliki iman pada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan kami. Sehingga kami boleh memiliki iman yang terus diperbaharui. Walaupun pada saat ini mungkin penyakit kami belum disembuhkan. Mungkin masalah rumah tangga belum terselesaikan. Masalah utang belum terselesaikan juga Tuhan. Tapi kami percaya ada proses yang pada akhirnya adalah mendatangkan kebaikan bagi kami orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan selalu bersyukur untuk berkata haleluya puji Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang telah memberikan kami keselamatan yang kekal. Mujizat yang terbesar telah terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, kami tetap menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Indonesia. Situasi yang ada seperti ini kami tetap punya iman dan percaya ada sebuah proses yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami tetap berkata dengan iman, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia.
Kami juga berdoa Tuhan untuk penanganan virus corona di Indonesia. Tuhan menolong para tenaga medis, para dokter, saudara kami yang terpapar virus corona. Kami yang tetap berkata dengan iman, angka kesembuhan yang terpapar virus corona semakin tinggi di Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara kami, jemaat Tuhan yang saat ini harus bekerja. Tuhan jaga kami, lindungi kami Tuhan. Berikan kami hikmat supaya kami mengikuti protokol kesehatan, supaya kami tetap terjaga dalam keadaan yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami terima kasih Tuhan karena 1 tahun lagi Tuhan tambahkan usia kami. Tuhan berkati kami Tuhan, supaya kami diberkati dan jadi berkat nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kami membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan, persembahan diakonia, persembahan peduli, persembahan misi, persembahan pelayanan. Biar semuanya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama. Kita angkat tangan kita supaya Tuhan menopang kita dalam proses kita dalam beriman. Tuhan tetap memberikan kita kekuatan sehingga kita tetap percaya dan tidak menyerah. Karena kita percaya ada tangan Tuhan perkasa yang memegang tangan kita dan memberikan kita kekuatan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Bapa, biarlah setiap kami Tuhan boleh menerima berkat dari Tuhan. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, kita puji Tuhan dan berkati. Shalom. Bapak Ibu sekalian, kita tetap mengikuti protokol pemerintah dalam bidang kesehatan ini. Jangan lupa selalu pakai yang namanya masker ya. Saya masih menemukan ada banyak orang Kristen yang lalai. Ada banyak orang Kristen yang kadang-kadang menganggap udah berlalu ini masalah. Saudara sebagai orang Kristen tetap ya ikuti protokol, misalnya pakai yang namanya masker, selalu jaga jarak ya. Saudara kalau kumpul-kumpul sama keluarga, saya tahu ya kita udah kangen. Walaupun kumpul sama keluarga, apalagi keluarga kita ada orang tua, tetap harus pakai masker. Kita nggak tahu saudara kita udah kemana-mana ya. Apalagi saudara yang sudah bekerja, naik kendaraan umum, saudara harus tetap jaga jarak dan selalu cuci tangan. Saya percaya kalau kita mengikuti protokol pemerintah ini saudara dengan baik, itu adalah hikmat yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan akan terus menjaga kita dan memberkati kita. Have a blessed Sunday. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Oh yeah. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah